Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami bersama ya dinamika yang menarik banget nih di awal pemerintahan baru. Jadi transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Kita udah kumpulin nih berbagai analisis kebijakan, terus data anggaran terbaru, sama catatan-catatan penting lain yang Anda bagikan juga. Fokus kita nanti ada di 3 area krusial deh. Pertama, gimana nasib Ibu Kota Nusantara, IKN, terus polemik utang kereta cepat Wush yang kemarin sempat ramai itu kan, dan yang paling penting mungkin ya, seperti apa sih pergeseran mendasar dalam kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan nasional kita ke depan. Tujuan kita sih sederhana aja, bantu Anda semua memahami inti perubahannya, apa aja yang tetap lanjut di era baru ini. Pokoknya ringkas dan langsung ke intinya. Siap ya? Tentu, transisi kayak gini memang selalu menarik ya buat diamati. Ada kebijakan warisan yang jelas dilanjutin, tapi di saat yang sama kita mulai lihat nih, munculnya kerangka kerja baru. Filosofinya beda. Dari bahan-bahan yang kita punya ini, kelihatan ada benang merah, terbentuknya semacam doktrin Prabowo gitu. Kita akan lihat nanti gimana ada kesinambungan, contohnya di proyek IKN itu, tapi ada juga pergeseran besar dalam cara pandang soal misalnya anggaran negara dan apa yang jadi prioritas. Jadi ya ini bukan sekedar ganti orang, tapi potensi perubahan arah kebijakan yang cukup signifikan lah. Oke. Mari kita mulai dari yang paling, monumental ya. IKN. Proyek raksasa warisan Jokowi ini kan awalnya didorong oleh keinginan buat ngatasin ketimpangan Jawa sentris yang udah gimana ya, parah banget gitu. Bayangin aja lebih dari separuh penduduk dan ekonomi kita ya numpuk di Jawa. Plus Jakarta sendiri kan bebannya udah terlalu berat. Jadi IKN ini niatnya jadi simbol pemerataan, terutama buat Indonesia Timur. Visinya kota dunia yang hijau, canggih gitu kan? Betul. Dan begitu proyek segede ini udah dimulai, terus dia punya landasan hukum kuat, UU IKN itu kan, dan dana besar udah digelontorkan, catatan kita nunjukin angkanya udah lebih dari, 75 triliun ya, sampai akhir 2024. Proyek ini masuk kondisi yang para analis bilang itu path dependency, ketergantungan jalur gitu. Gampangnya, karena udah sejauh ini jalan, ya sulit banget dan mahal, baik secara politik maupun anggaran, buat tiba-tiba berhenti atau dibatalin. Makanya komitmen Prabowo Gibran buat lanjutin IKN yang juga didukung publik ya menurut survei, itu jadi kunci penting transisi kekuasaan yang ya mulus lah. Jadi IKN lanjut itu udah hampir pasti ya. Tapi yang menarik nih, apa cara ngelanjutinnya sama persis kayak era Jokowi? Atau ada bedanya? Nah, ini dia nih perbedaannya mulai kelihatan. Kalau di era Jokowi, fokusnya itu kan bangun IKN sebagai kota baru yang utuh, masif gitu, jangka panjang. Di era Prabowo ini, fokusnya tampak lebih terukur ya, dan punya target waktu spesifik. Tujuannya itu mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik yang berfungsi penuh di tahun 2028. Oh, jadi lebih spesifik ya targetnya? Betul. Jadi targetnya pusat pemerintahan harus jadi dan berfungsi dalam 4 tahun ke depan. Dan ini bukan sekedar wacana loh, tapi udah tertuang di Perpres terbaru yang ngatur rencana kerja pemerintahan 2025. Itu artinya fokus pembangunannya lebih ngerucut ya. Gimana soal anggarannya? Ada perubahan signifikan nggak? Tepat sekali. Anggarannya pun mencerminkan perubahan fokus ini. Kalau kita bandingin ya, di akhir era Jokowi, APBN 2024, itu ada gelontoran dana gede banget buat IKN. Hampir 44 triliun. Dan penyerapannya tinggi sekali. Kayak dorongan terakhir gitu ya, buat mastiin proyek ini kekunci dan jalan terus. Nah, di awal era Prabowo, APBN 2025, alokasi anggaran tahunannya memang lebih kecil, sekitar 15 triliun. Lebih kecil ya? Ya, tapi yang penting ada komitmen anggaran multi-tahun. Nilainya signifikan, hampir 49 triliun buat periode 2025-2029. Dana ini fokusnya jelas, nyelesain infrastruktur inti pemerintahan, kayak kompleks istana, kantor Menko, gedung DPR MPR, Mahkamah Agung, sama fasilitas pendukung utamanya. Oke, jadi bukan komitmennya yang turun, tapi lebih ke strategi ya. Lebih bertahap gitu menuju target spesifik Ibu Kota Politik 2028. Nah, ini artinya apa nih buat Anda pendengar kami? Buat Anda, ini berarti ada ya 2 sisi lah. Di satu sisi, kepastian hukum sama anggaran ini bisa jadi sinyal positif buat investor swasta. Kan selama ini ditunggu-tunggu tuh kontribusinya.
Otorita IKN kan lagi ngupayain investasi swasta buat fasilitas pendukung kayak perumahan ASN, jalan, dan lain-lain. Tapi ya di sisi lain, ini juga berarti tekanan ke APBN tetap ada, meskipun lebih fokus. Dan tentu aja, tantangan logistik gede banget buat mindahin ribuan ASN sama keluarganya ke IKN sesuai target waktu yang ya ambisius itu. Itu tetap jadi PR besar. Isu panas lain yang juga warisan era sebelumnya nih, utang kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH. Dulu kan proyek ini digembar-gemborkan banget sebagai proyek bisnis murni, B2B gitu, antar BUMN Indonesia sama Tiongkok. Janjinya jelas banget waktu itu. Tanpa APBN, tanpa jaminan pemerintah. Ingat kan? Betul, itu janji awalnya. Tapi, ya dalam perjalanannya proyek ini ngalamin pembengkakan biaya atau cost overrun yang cukup besar ya. Penyebabnya macam-macam sih, mulai dari masalah lahan, terus ada pandemi, kondisi geologi, sampai perubahan desain juga. Akhirnya, pemerintah Jokowi turun tangan lewat perpres khusus, ngubah aturan mainnya. Dan nyuntikin dana APBN lewat penyertaan modal negara, PMN, ke KAI sebagai pemimpin konsorsium Indonesia. Tanpa intervensi itu, wah, proyek WUSH mungkin nggak bakal selesai deh. Nah, proyeknya jadi udah operasi kan sekarang, tapi masalah muncul lagi nih pas cicilan utang pokok sama bunganya mulai jatuh tempo di era pemerintahan baru ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bikin pernyataan yang cukup, wah menghentak ya, APBN nggak akan dipakai buat bayar cicilan utang WUSH. Ini kan bikin banyak orang nanya, kok bisa? Bukannya negara udah bantu lewat PMN waktu itu. Gimana ceritanya? Nah, inilah dia. Inti dari apa yang mulai disebut sebagai doktrin Purbaya. Ini semacam sikap tegas gitu, buat bikin garis pemisah yang jelas banget antara keuangan negara, APBN, dengan urusan bisnis dan utang BUMN. Menteri Purbaya ini kan latar belakangnya teknokrat kuat ya, pernah mimpin LPS juga. Jadi beliau punya filosofi kalau APBN itu ya istilahnya keringat rakyat. Uang rakyat ini nggak boleh jadi semacam dana talangan atau bumper otomatis buat nutupin resiko bisnis atau kegagalan komersial korporasi. Sekalipun itu BUMN. Terus gimana caranya WUSH bayar utang kalau gitu, kalau bukan dari APBN? Argumen utamanya gini, PT KCIC, operator WUSH itu, sekarang kan ada di bawah naungan BPITI Danantara. Danantara ini kan induk BUMN baru yang fungsinya kayak dana abadi atau sovereign wealth fund versi Indonesia lah ya, yang ngelola investasi negara di banyak BUMN. Nah, Danantara ini nerima aliran dividen yang luar biasa besar dari BUMN-BUMN profitabel di bawahnya. Angkanya, menurut catatan kita, wah fantastis banget. Tahun 2024 aja diperkirakan nyampe 85 triliun lebih. Dan target 2025 bisa sampai 140 triliun. Wow, 140 triliun. Gede banget ya. Sementara utang WUSH tadi berapa? Cicilan tahunan utang WUSH itu diperkirakan cuma sekitar 2 triliun per tahun. Oh, kecil ya dibandingin dividennya. Jauh. Jadi logikanya Menteri Purbaya, dengan pemasukan dividen segede itu, Danantara sangat mampu bayar cicilan utang WUSH dari kas internalnya sendiri. Pakai APBN buat bayar utang komersial, ini dianggap ya nggak perlu dan malah jadi presiden buruk. Prinsipnya ditegakkan, untung dinikmati korporasi. Dalam hal ini Danantara, lewat dividen, maka risiko dan kewajiban utang juga harus ditanggung sendiri. Jangan dibebankan ke APBN gitu loh. Tapi ini nggak bisa dianggap negara lepas tangan gitu aja ya. Setelah sebelumnya kan ikut campur juga. Beberapa analisis di sumber Anda kan ada yang nanyain kekakuan sikap ini. Itu pertanyaan yang valid banget. Penting nih dicatat, sikap ini bukan berarti nolak proyek WUSH-nya loh ya. Dukungan negara buat penyelesaian proyek sebagai proyek strategis nasional kan udah dikasih lewat PMN sebelumnya. Yang ditolak spesifik itu penggunaan APBN buat bayar cicilan utang komersialnya yang jalan rutin. Ini lebih soal mekanisme pembayaran sama penegakan disiplin korporasi aja sih. Memang ada diskusi, ini terlalu kaku nggak sih? Tapi pesannya jelas, BUMN, terutama yang di bawah Danantara, didorong buat mandiri secara finansial. Oke. Jadi doktrin Purbaya ini punya implikasi gede ya ternyata. Apa aja nih poin pentingnya buat kita semua, buat Anda para pendengar? Implikasinya memang signifikan, dan ini penting Anda perhatikan ya. Pertama, kesehatan APBN kita jadi lebih terjaga dari risiko limpahan utang BUMN komersial di masa depan. Ini langkah penting buat jaga kredibilitas fiskal. Kedua, ini mendorong BUMN dan Danantara buat lebih efisien, lebih hati-hati kalau mau investasi.
nggak lagi otomatis ngandelin jaring pengaman APBN, harus lebih mandiri. Ketiga, ini netapin presiden baru buat pembiayaan infrastruktur ke depan. Jadi, proyek komersial BUMN harus benar-benar layak secara finansial dari awal, tanpa jaminan APBN terselubung. Keempat, ini jadi sinyal kuat ke pasar dan investor tentang komitmen pada disiplin fiskal di era baru ini. Menteri Purbaya dengan sikap tegasnya ini jadi kayak jangkar kredibilitas gitu di tengah transisi. Baik, jelas banget ya soal doktrin Purbaya ini. Nah, kalau tadi kita udah bahas IKN sama WUSH, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih luas lagi deh. Analisis yang kita kumpulin ini nunjukin adanya pergeseran filosofi ekonomi yang lebih mendasar antara era Jokowi sama era Prabowo. Era Jokowi kan sering disebut Jokowinomics ya. Fokusnya sangat pragmatis ke pembangunan infrastruktur fisik gede-gedean buat genjot pertumbuhan, konektivitas gitu kan. Betul, fokusnya jelas di sana. Turunin biaya logistik, sambungin wilayah, ciptain vulgasi buat pertumbuhan jangka panjang. Pendekatan teknokratisnya kerasa banget. Sementara itu, era Prabowo mulai ngenalin apa yang oleh beberapa analis disebut Prabowonomics. Ini digambarkan lebih kental nuansa ideologisnya. Sering rujuk ke pasal 33 UUD 1945 sama Pancasila. Pilar utamanya, kalau kita sarik nih ya, ada beberapa. Pertama, nasionalisme ekonomi lewat hilirisasi lanjutan, terus penguatan BUMN via Dantara tadi. Kedua, fokus kuat ke program kesejahteraan yang nyentuh langsung masyarakat. Contoh utamanya ya makan bergizi gratis MBG itu. Ketiga, ada ambisi swasembada pangan sama energi. Keempat, sinergi antara ekonomi dan pertahanan. Nah, gimana ini terwujud dalam rencana kerja pemerintahnya? Pergeserannya kelihatan jelas banget kalau kita bandingin rencana kerja pemerintah atau RKP. RKP 2024 di akhir era Jokowi itu punya 7 prioritas nasional yang sifatnya luas, ngelanjutin agenda pembangunan jangka menengah. Temanya percepatan transformasi ekonomi. Nah, bandingin sama RKP 2025 yang udah disesuaiin sama arah pemerintahan baru. Temanya mirip sih, akselerasi pertumbuhan, tapi isinya wah beda drastis. Fokusnya sekarang pada 8 program hasil terbaik cepat atau quick win programs. Oh, quick wins ya? Apa aja tuh intinya dari 8 program itu? Intinya sangat populis ya, dan nyasar hasil jangka pendek. Kalau kita rangkum, fokusnya ada di program kayak makan bergizi gratis tadi, terus cek kesehatan gratis. Ada juga upaya peningkatan produksi pangan, pembangunan sekolah unggul, kelanjutan berbagai kartu bantuan sosial, terus kenaikan gaji ASN TNI Polri, pembangunan infrastruktur desa plus BLT, sama pendirian Badan Penerimaan Negara baru buat genjot pendapatan. Wah, ini beda banget ya fokusnya. Dari yang tadinya infrastruktur jangka panjang, sekarang ke program yang dampaknya lebih cepat dirasain masyarakat gitu ya. Sangat berbeda. Ini nandain pergeseran dari agenda pembangunan yang didominasi pertimbangan teknokratis sama investasi jangka panjang ya ala Jokowinomics itu. Ke agenda yang lebih didorong pertimbangan politik, fokus ke hasil cepat, quick wins, dan nyasar langsung ke kelompok masyarakat tertentu. Strategi ekonominya pun geser. Dari penekanan pada investasi publik buat bangun kapasitas, jadi penekanan pada stimulasi konsumsi publik buat dorong pertumbuhan jangka pendek. Apa dampaknya nih pergeseran strategi ekonomi kayak gini? Ada plus minusnya dong pasti. Potensinya ya, ada 2 sisi, betul. Jangka pendeknya, program kayak MBG atau kenaikan gaji itu bisa dorong konsumsi rumah tangga, kasih stimulus ekonomi, bisa kerasa langsung. Tapi jangka panjangnya, ada risiko. Pertama, ketergantungan masyarakat pada bantuan. Kedua, tekanan besar ke APBN kalau program-program mahal ini nggak diimbangin sama peningkatan produktivitas ekonomi dan penerimaan negara yang kuat. Kan butuh dana besar tuh. Anggaran besar buat program baru ini pasti akan makan alokasi buat program lain yang mungkin sebelumnya jadi prioritas. Itu pasti terjadi. Selain program baru, ada juga evaluasi program lama ya. Kayak Satgas Saber Pungli, itu disebut juga kan di analisisnya? Benar. Contoh lainnya itu pembubaran Satgas Saber Pungli lewat Perpres baru. Alasan resminya sih, Satgas ini dianggap udah nggak efektif, tumpang tindih sama lembaga lain, kurang relevan lah. Namun, langkah ini seperti dicatat dalam analisis yang Anda kumpulkan juga ya, nimbulin kekhawatiran di sebagian masyarakat soal komitmen berantas pungli di level layanan publik dasar.
Meskipun mungkin ya, fokus pemberantasan korupsi bakal digeser ke skala yang lebih gede atau pencegahan sistemik. Tapi ya, ini contoh lain dari evaluasi ulang warisan kebijakan sebelumnya. Ada yang dilanjut, ada yang diubah, ada yang dievaluasi. Oke. Setelah kita bedah nih soal IKN, terus doktrin Purbaya soal WUSH, pergeseran ke program Quick Win, sampai evaluasi Saber Pungli, apa nih gambaran besarnya yang bisa kita tarik buat Anda semua? Jelas ya, kelihatannya Presiden Prabowo ini bukan sekedar nerusin apa yang udah ada aja gitu ya. Sekali, gambaran yang muncul dari semua ini adalah Prabowo itu memposisikan diri sebagai, ya bisa dibilang, pemimpin transisi. Dia ngamanin kesinambungan di proyek simbolis kayak IKN buat jaga stabilitas politik. Itu penting. Tapi di saat bersamaan, dia mulai bangun fondasi agendanya sendiri yang punya arah beda. Ada garis pemisah fiskal yang tegas ala Purbaya tadi, terus prioritas nasional yang geser ke program populis berbasis konsumsi, visi ekonominya juga lebih nasionalistis, berpusat pada negara. Dan yaitu tadi, evaluasi ulang institusi warisan. Jadi ada perpaduan ya antara melanjutkan sama mengubar gitu, bukan cuma satu arah aja. Betul, dan tantangan terbesarnya ke depan itu ya nyimbangin dua kekuatan ini. Di satu sisi, ada dorongan politik yang kuat banget buat belanja besar di program-program populis yang udah dijanjikan. Di sisi lain, ada tuntutan teknokratis dari tim ekonominya buat jaga disiplin anggaran sama kredibilitas fiskal negara. Itu penting banget. Nah, kemampuan buat nyimbangin dua kutub inilah yang bakal sangat nentuin arah dan keberhasilan pemerintahannya. Termasuk juga stabilitas ekonomi kita ke depan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan besar yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Dengan fokus yang begitu kuat ya pada program-program populis yang biayanya tinggi, sementara kita tahu target penerimaan negara itu selalu jadi tantangan. Mampukah pemerintahan baru ini menjaga keseimbangan antara janji politik tadi dengan kesehatan fiskal jangka panjang? Itu satu. Dan apa kira-kira dampak jangka panjang dari pergeseran fokus dari era pembangunan infrastruktur masif ke era stimulasi konsumsi ini buat arah pembangunan Indonesia secara keseluruhan? Nah, itu pertanyaan terbuka buat kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.